nggak paham tata cara sholat Jumat yang betul itu ya. Dan di hari Jumat disunahkan Bu untuk sodakoh ya, karena sodakoh di hari Jumat itu seperti sodakoh di bulan Ramadan. Jadi kalau Anda sodakoh di bulan Ramadan kan pahalanya besar, nggak sama seperti sodakoh di bulan-bulan yang lainnya. Begitu juga sodakoh di hari Jumat itu pahalanya besar seperti Anda bersedekah di bulan Ramadan, dengan perbedaan di bulan-bulan yang lainnya. Kalau Anda biasa sodakoh 5.000 tiap hari, kalau hari Jumat naikkan 50.000. Kalau Anda biasanya 10.000 tiap hari, naikkan 50.000 atau 100.000 kalau hari Jumat ya. Diganti rezekinya, jangan khawatir ya. Bahkan ada kisah Pak Bu, di Malang, Jawa Timur itu ada tukang becak yang ingin sodakoh hari Jumat, cuma saking miskinnya dia tidak punya uang untuk disodakohkan. Akhirnya dia sodakohnya siapapun yang naik becaknya setiap hari Jumat gratis, nggak usah bayar, dianggap sebagai sodakoh setiap hari Jumat, pokoknya gratis. Dan itu terjadi sudah bertahun-tahun Bu, bukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bertahun-tahun. Subhanallah, sampai lama bertahun-tahun ditakdir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu itu ada orang kaya mobilnya mogok, naik becaknya bapak itu, tawar-tawaran dulu, sepakat harganya naik, itu orang yang kaya anggap 50.000 lah ya. Sudah tawar-tawaran di awal, sampai di tempat nggak taunya tukang becaknya nolak, padahal dikasih lebih, dikasih 100.000. Ditanya, kenapa Pak? Ini hari Jumat, saya sodakoh setiap hari Jumat, siapapun yang naik becak saya setiap hari Jumat saya gratiskan. Kaget yang kaya ini, padahal anggap tawarannya 50.000 tapi dikasih 2 kali lipat sama si kaya ini, tetap ditolak oleh si tukang becak ini. Coba kalau kita nanti aja yang kedua sodakoh, kalau ini nggak apa-apa diterima ya. Kaget yang si kaya ini. Oh, akhirnya si kaya ini tanya, bapak mangkalnya di mana? Oh, saya mangkalnya di sana, posnya di sana, terminalnya di sana. Oh ya, dicoba minggu depannya didatangi lagi sama si kaya ini, mau dilihat itu gratisnya jarak dekat apa jarak jauh. Dites sama si kaya, hari Jumat depannya didatangi lagi, diajak jarak yang jarak jauh jarak jauh, sepakat umpamanya 100.000 ya, berangkat ya, sampai tempat dikasih lebih sama si kaya ini, dikasih 300. Ketika mau dikasih 300 ditolak sama tukang becak ini. Maaf Pak, seperti biasa, siapapun yang naik becak saya hari Jumat gratis, nggak usah dilebihkan, tetap nggak saya terima, kata tukang becak ini. Minggu depannya lagi dites lagi Pak, dengan jarak yang lebih jauh lagi ya. Mungkin anggap biasanya kalau naik becak dari sini ke Rending ya, dites sama dia dari sini ke Tanjung, ini dites dari Teluk ke Sambaliung ya, umpamanya ini kan jauh ya, Kerinding aja sudah ngos-ngosan naik becak ya. Kalau naik motor nggak terasa, ini ngayun ini Pak Bu, bukan becak motor seperti sekarang. Zaman dulu ngayun, nggak ada becak motor ya. Sepakat kasih 500 ya, ongkos becaknya, berangkat jauh 1 jam mungkin perjalanan, bapaknya itu ngengkol 1 jam, sudah sampai di tempat dikasih 2 juta. Bayangkan, bilnya 500 dikasih 2 juta, ditolak sama tukang becak ini, tetap ditolak. Siapapun yang naik becak saya hari Jumat gratis, nggak usah dilebihkan, tetap tidak saya terima. Oh, kalau kita Pak kirim salam ya, ya saya aja saya sikat nanti saudaraku habis gini, yang ini sayang ini ya, mumpung di jarang-jarang seperti penumpang seperti ini ya. Subhanallah, karena memang ikhlasnya tukang becak ini, si kaya ini akhirnya berangkatkan haji tukang becak ini plus haji plus dengan istrinya, diberangkatkan haji plus sama si kaya. Jadi orang yang kaya ini memang mau lihat
betul nggak ini niatnya, apa cuma main-main, apa jarak dekat. Ternyata setelah dites betul, walaupun jarak jauh, bahkan dilebihkan dengan uang yang banyak, tidak diterima. Akhirnya tergugah yang kaya ini, tukang becak ini sama istrinya diberangkatkan haji plus, Pak. Padahal maaf kata tukang becak itu, saya aja kalau haji biasa belum tentu bisa, saking susahnya untuk biaya makan itu. Cuma gara-gara sodako setiap hari Jumat dikasih rezeki yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak pernah dipikir oleh tukang becak tersebut. Diberangkatkan haji plus, Pak. Bukan haji biasa loh, haji fit ya, haji fit. Bisa Anda bayangkan ini kisahnya apa ini? Di Malang, bukan main-main ya. Makanya maaf Anda yang nggak punya uang, umpamanya ya apa yang bisa digratiskan, gratiskanlah. Anda jualan sembako hari Jumat, sembakonya gratis ya. Umpamanya yang jualan sate hari Jumat gratis ya, cuma dibatasi 50 tusuk kah, 100 tusuk, jangan semuanya gratis, bangkrut nanti terakhir ya. Atau dikasih bonus, kalau hari Jumat beli 3 gratis 1 ya, beli 5 gratis gratis 1. Intinya sodako. Kalau hari Jumat itu sodako. Jadi kalau maaf nggak pernah sodako tiap hari, minimal hari Jumat jangan sampai nggak sodako, rugi. Minimal hari Jumat kalau bisa sodako. Ini sudah seminggu nggak pernah sodako, hari Jumat nggak sodako lagi, waliyadzubillah min dzalik. Ya, ada yang lebih parah lagi, sudah nggak pernah sodako, hari Jumat nyolong celengan masjid ya, celengan masjid dirampok. La haula wala quwata illa billah. Banyak, Pak, ini, Pak, perampokan celengan masjid ini. Di Masjid Kartini kemarin 2 kali kena, di Al-Mugharabin Karangmulya 2 kali juga kena, dirampok, celengan masjid dirampok. Yang dirampok bukan manusia, Allah Ta'ala. Uangnya Allah Ta'ala yang dirampok, Pak. Boga inget mati kayak ini orang ini. Ngerampok uangnya orang aja sudah haram, apalagi uangnya Allah Ta'ala ini. Uangnya masjid, akalnya itu di mana? Ini kalau orang sudah nggak tahu agama, cuma pikirannya dunia ya seperti ini. Yang haram pun disikat sama dia, waliyadzubillah min dzalik. Padahal kalau uang haram diambil ya, bahasanya dia mengambil dari cara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, nggak ada barokahnya sama sekali, Pak. Maaf itu bakal jadi penyakit untuk orang tersebut, bakal jadi penyakit, habis uangnya untuk berobat itu bakal. Atau kalau enggak dia akan terkena berbagai macam musibah, problem dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, waliyadzubillah min dzalik. Kenapa? Rezekinya nggak ada barokahnya. Kalau rezeki barokah itu sedikit, kalau dimakan, Pak, sehat badan, insya Allah nggak pernah sakit, dikasih barokah oleh Allah Ta'ala ya. Hati-hati ya, ini sudah nggak pernah sodako ya. Jumatnya nyolong sandal ya, nyuri sandal, ada aja hari Jumat pokoknya yang dicuri itu, waliyadzubillah min dzalik ya. Oleh karena itu dianjurkan untuk setiap hari Jumat untuk sodakoh ya. Manfaatnya banyak, Pak, Bu. Sodakoh ini manfaatnya banyak, untuk melancarkan rezeki, untuk tolak balak musibah yang akan turun kepada kita, untuk menyobati penyakit-penyakit kita, kata Nabi Muhammad SAW. Sodakoh itu minimal kembalinya 10 kali lipat kalau dalam hadis, tapi kalau dalam Al-Quran 700 kali lipat, Pak, Bu. Orang kalau sodakoh pasti dikembalikan uangnya oleh Allah Ta'ala. Kalau nggak kembali uang, maka akan dijadikan sodakoh itu sebagai tameng tolak balak yang akan turun kepada orang tersebut. Anda, Bu, makanya sodakoh itu tiap hari. Kata Nabi Muhammad, setiap Anda mau keluar kerja atau keluar dari rumah, dianjurkan sodakoh, kata Nabi Muhammad, setiap paginya. Kenapa? Untuk tolak balak. Jadi kalau Anda keluar dari rumah, Bu, Pak, sodakoh, kemudian sebenarnya Anda di hari itu ditakdirkan kecelakaan, berkat sodakoh yang Anda keluarkan, Anda nggak jadi kecelakaan. Atau mungkin kecelakaannya berat, tapi berkat sodako yang Anda keluarkan di pagi hari, diperingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecelakaannya. Itu fungsinya sodako
Makanya sodako itu bukan berarti kembali ke uang, juga untuk menahan bala musibah yang akan turun kepada kita. Makanya dalam hadis sahih, sodako itu setiap hari kalau bisa, walaupun cuma 1.000, dan sodako ini bisa mengobati penyakit dalam tubuh kita, Pak Bu. Kata Nabi Muhammad, dawu mardakum bisodako, obati penyakit kalian dengan sodako. Silahkan Anda sakit ke dokter, berobat, ikhtiar, nebus obat, silahkan. Cuma sodakonya jangan lupa. Ini obat dari Nabi. Kadang-kadang orang berobat gak sembuh-sembuh, atau mungkin mestinya kalau pakai obat sebulan, gara-gara sodako seminggu sudah sembuh. Mestinya kalau pakai obat mungkin seminggu baru sembuh, gara-gara sodako sambil minum obat 2 hari sembuh. Sodako itu untuk mempercepat. Sampai pernah dikisahkan ada orang sakit datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia sakit, kata Sayyidina Ali, kamu mau sembuh? Iya wahai Sayyidina Ali, keluarkan sodakomu 100 dirham. Wah, kata orang ini kebanyakan 100 dirham. Saya pergi ke dokter aja obatnya nggak sampai segitu, kata ini orang. Kalau saya datang ke tabib, keberatan saya 100 dirham. Ya terserah, kalau nggak mau sembuh silahkan kamu pulang, kata Sayyidina Ali, nggak usah sedekah. Tambah parah Bu. Akhirnya ketika penyakitnya tambah parah, mau dia sedekah 100 dirham ini. Berangkat kepada Sayyidina Ali. Wah Sayyidina Ali, penyakitku tambah parah, aku bersedia untuk mengeluarkan sedekah 100 dirham. Kata Sayyidina Ali, minta maaf, penyakitmu tambah berat, sedekahnya harus naik. Kamu kalau penyakitmu berat sekarang, sedekahmu harus 500 dinar. Wah, ini nggak bisa, kemahalan sedekahnya. Padahal ini orang kaya Pak Bu. Nggak mau dia, nggak mau sedekah 500 dirham. Pulang ini orang. Tambah parah, bukan tambah sembuh. Minum obat pada orang ini tetap tambah parah. Akhirnya sedia untuk mengeluarkan sedekah 500. Datang sambil ditandu oleh keluarganya. Aku siap untuk mengeluarkan sedekah 500 dirham. Kata Sayyidina Ali, naik lagi, penyakitmu tambah parah. Penyakit itu sedekah sesuai penyakitnya. Kalau penyakitnya ringan-ringan, sedekahnya kecil nggak apa-apa. Ini penyakitnya berat kok. 1.000 dinar kata Sayyidina Ali. Wah, nggak mau dia sedekah 1.000 dinar. Pulang, nggak lama meninggal ini orang Bu. Padahal sudah minum obat loh. Gara-gara ditunjukkan oleh Sayyidina Ali, obat itu belum penentu juga. Memang salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit. Cuma dikasih tahu oleh Sayyidina Ali cara yang lainnya untuk menyembuhkan penyakit itu sodakoh. Meninggal itu orang. Waliyadzubillah, padahal kaya Pak Bu. Apa artinya sodakoh kalau dia kaya, banyak uangnya untuk menyembuhkan penyakit? Iya, kalau miskin hitung-hitungan masih pantas. Ini kaya kok mau hitung-hitungan. Mana Anda lihat orang kalau kaya hitung-hitungan Pak untuk berobat, berapa M dikeluarkan, nggak masalah, yang penting dia sembuh ya. Kalau uangnya banyak nggak usah perhitungan, tapi kalau kita maaf pas-pasan, silahkan sedekah semampunya. Bahkan sampai pernah dikisahkan di Timur Tengah itu ada seorang perempuan terkena kanker leukemia Pak, kanker darah, divonis oleh dokter umurnya tinggal 6 bulan, harus tambah darah dan kemoterapi. Bisa Anda bayangkan, kanker leukemia. Akhirnya ketika perempuan tersebut mau kemoterapi pertama kalinya, beberapa hari sebelumnya itu perempuan itu punya pembantu. Pembantu ini baru kerja 2 bulan. Baru kerja 2 bulan sudah minta pulang. Padahal kalau di luar negeri itu minimal kontraknya 2 tahun. Ini 2 bulan minta pulang. Ditanya, kenapa kamu baru kerja 2 bulan kok minta pulang? Kata majikannya yang kena kanker ini, perempuan ini, karena waktu aku melahirkan anakku itu aku langsung berangkat ke sini, ke Saudi untuk menjadi TKW. Dan aku tidak pernah melihat anakku menyusui apa, nggak pernah. Ketika melahirkan langsung saya titipkan kepada orang tua saya langsung berangkat. Saya kangen, tidak pernah menyusui anak saya, izinkan saya pulang. Akhirnya diizinkan sama majikannya. Bukan diizinkan juga, dikasih gaji uang 2 tahun oleh majikannya. Ini saya kasih kamu gaji uang 2
2 tahun, pulang kamu nggak apa-apa. Tiketnya dibelikan Pak oleh majikannya, padahal majikannya itu bayar ke perusahaan TKW, sudah bayar puluhan juta itu majikannya itu. Minimal kontraknya 2 tahun, ini 2 bulan minta pulang, dikasih gaji 2 tahun oleh majikannya. Gajinya minimal 4 juta Pak. Kalau 2 tahun berapa? Setahun 48 juta. Dikasih 2 tahun hampir 100 juta, anggap 100 juta. Baru kerja 2 bulan dikasih gaji 100 juta. Kira-kira ada nggak di Teluk kayak gini ya? Saya mau kerja aja 2 bulan tapi digaji 2 tahun. Nanti pindah lagi saya majikan nanti. Ya pokoknya 2 bulan kasih gaji 2 tahun. Nggak ada majikan sosial kayak gini. Mungkin dia berpikir umurnya sudah nggak lama si majikan ini. Kalau mungkin majikannya ini sehat, mungkin pikirannya beda, bakal marah dia dan tidak mungkin diizinkan. Cuma karena subhanallah memang dia mungkin sudah berpikir mati nggak lama, umurnya tinggal 6 bulan, ya diizinkan ini perempuan ini TKW ini pulang akhirnya. Subhanallah, ketika mau kemoterapi sama tambah darah, ya transfusi darah, nggak taunya ketika dicek di MRI penyakitnya nggak ada. Dikira rusak alatnya oleh rumah sakit, pindah ke rumah sakit lain, di MRI lagi nggak ada. Sampai 3 kali MRI, penyakit kankernya nggak ada Pak. Ya, penyakit kankernya nggak ada. Dokternya sampai bingung, kamu ini minum obat apa? Kok penyakit kankermu itu nggak ada? Orang hasilnya positif kok ini, kok sampai hilang? Si perempuan ini juga bingung. Akhirnya dia ingat hadis Nabi, dawu mardokum bisodako, obati penyakit kalian dengan sodako. Oh ini mungkin gara-gara saya sodako dengan itu pembantu saya kemarin mau pulang saya kasih gaji 2 tahun padahal baru kerja 2 bulan.